tidak boleh tidur, netewa ikemaseng, netewa narimaseng, netewa dame desu. Kayak gitu minasang. Nah, nanti juga ada tuh tewa diubah menjadi ca gitu ya, dewa jadi ja gitu. Maksudnya gimana nih? Saya tambahin deh ya minasang biar menarik nih ya. Contoh, ada bentuk contoh misalkan tidak boleh makan. Tidak boleh makan itu tabe, tewa, ike, maseng. Nah, tabe, tewa, ike, maseng. Nah, tewanya ini kita bisa ganti dengan ca. Misalnya tabe, tewanya kita hapus, kita ganti dengan ca. Tabe ca ike nai, tabe ca ike maseng gitu minasang ya. Ingat gak sih minasang dewa arimaseng dan ja arimaseng? Dewa arimaseng dan ja arimaseng sama aja minasang. Nah, dewa di sini juga minasang kita bisa ganti dengan ja minasang. Tidak boleh minum. Minum itu kan non dewa ike maseng. Tidak boleh minum tuh non dewa ike maseng. Minasang boleh kok dengan non ja ike nai. Kayak gitu. Tidak boleh berenang. Oyoi dewa ike maseng. Berarti oyoi ja ike maseng. Oyoi ja ike nai minasang. Nah, ini sopan apa enggak? Agak kurang sopan ya kalau ca dan ja ini minasang. Kayak gitu. Kalau ke temen boleh sih. Oi, oyoi ja ike nai yo. Oyoi ja dame da yo. Bisa tuh minasang. Oi, shinja dame da. Shinja dame da yo. Gak boleh mati loh gitu minasang. Kayak begitu minasang, gampang ya. Lanjut berikutnya ada tekara ya. Tekara di sini artinya adalah setelah minasang ya. Gohan o tabe tekara kusuri o nomimasu. Oke, setelah makan minum obat. Mudah-mudahan paham ya. Aduh minasang udah panjang nih durasinya, kita percepat ya minasang. Berikutnya ada kara ya. Berikutnya ada kara. Kara di sini artinya adalah banyak maknanya minasang. Kara yang pertama kalau kata benda ketemu kara itu artinya dari Jakarta, Jakarta kara. Oke, dari malam yoru kara. Oke, dari kemarin kino kara. Nah, kalau kata benda langsung ketemu kara itu artinya adalah dari. Tapi kalau kata benda ada des dulu, ada ja arimaseng atau janai dulu, ada data dulu, ada ja arimaseng deshita dulu, baru kara. Itu artinya adalah karena. Contoh, kino kara dari kemarin, kino des kara karena kemarin gitu ya. Jakarta kara dari Jakarta, Jakarta des kara itu karena Jakarta. Oke, Jakarta kara dari Jakarta. Kalau Jakarta des kara artinya adalah karena Jakarta. Gitu minasang. Hati-hati ya. Gohan o tabete kara, tukang bakso lewat. Gohan o tabete kara setelah makan. Oke. Gohan o tabeta kara karena telah makan. Hati-hati minasang ya. Seperti itu. Jadi kara ini banyak artinya. Pertama karena, oke, pertama karena. Kedua dari. Berikutnya kalau t tambahin kara artinya adalah setelah. Oke. Jakarta kara dari Jakarta. Jakarta des kara karena Jakarta. Gohan o tabete kara setelah makan. Gohan o tabeta kara itu karena telah makan. Gohan o taberu kara karena akan makan. Gohan o tabenai kara karena tidak makan dan lain sebagainya. Gitu minasangnya. Yang beda adalah kalau kata benda langsung ketemu kara artinya adalah dari. Kalau kata kerja bentuk T tambahin kara artinya adalah setelah. Kata benda langsung ketemu kara artinya adalah dari. Kata kerja bentuk T ketemu kara artinya adalah setelah. Selain itu semuanya artinya adalah karena. Oke. Jakarta des kara karena. Taberu kara karena. Oke, tabenai kara karena. Tabeta kara karena juga minasang. Kayak gitu minasang ya. Mudah-mudahan paham ya minasang. Mungkin agak sedikit liar ya, liar minasang. Tapi nggak apa-apa, nanti juga minasang lama-lama ngerti ya, paham sendiri. Berikutnya ada atode. Nah, atode ini adalah sama nih, mirip dengan tekara. Oke. Nah, tekara dan tak atode. Oke. Tekara sama dengan tak atode. Sementara saya nggak mau jelasin bedanya apa karena hampir-hampir mirip gitu ya. Kalau tak itu harus benar-benar rampung dan lain sebagainya, ada saya nggak mau jelasin itulah minasang. Tapi tekara dan tak atode sama mirip, artinya adalah setelah. Oke. Setelah makan tabete kara, tabeta atode boleh. Setelah makan itu boleh minasang ucapkan dengan tabete kara, boleh tabeta atode minasang. Kayak gitu des. Oke. Nah,
Kalau ngomongin atode itu ada dua cara, minasan. Oke? Cara yang pertama adalah kata kerja bentuk ta tambahin atode. Cara yang kedua adalah kata benda kasih partikel no tambahin atode. Dan biasanya kata benda di sini adalah kata kerja ketiga, oke, dengan menghilangkan shimasnya, gitu. Setelah belajar benkyo no atode, shimasnya nggak dipakai, minasan. Biasanya gitu, oke. Sebetulnya benkyo shita atode juga boleh-boleh aja, gitu, minasan. Tapi tidak mampis asgep iha, gitu, minasan. Mampis asgep iha itu mantap pisan asal boy iha, gitu, minasan. Jadi setelah makan tabeta atau tabete kara boleh minasang, tapi setelah makan yang shokuji berarti shokuji no atau kayak gitu minasang ya, seperti itu des. Jadi ta atau ini biasanya kata kerja pertama dan kedua pakainya ta atau kalau kata kerja ketiga biasanya shimasnya aja hilangin tambahin no atau kalau ini agak fusizeng aja sih katanya, gitu minasang ya. Kalau saya tanyain ke orang Jepang langsung, memang agak fusizeng aja sih, gitu minasang. Oke, tapi nggak salah. Shita atau de juga bener gitu ya, tapi benkyo no atode juga bener gitu minasang. Oke, seperti itu des. Jadi karena setelah itu ada tekara. Setelah belajar deh ya, benkyo shite kara, benkyo shite kara. Benkyo shita atode, benkyo no atode tuh minasang, itu setelah sama artinya minasang. Oke, seperti itu des. Berikutnya ada tari shimas ya, tari shimas, kata kerja tari shimas. Oke, nah tari shimas ini artinya adalah dalam suatu hari misalkan ya kita melakukan banyak kegiatan. Oke, nah kita cari nih kegiatan yang paling inti, main atau utama lah di hari itu, gitu misalnya. Kegiatan yang utama di hari itu apa sih, gitu ya. Contoh hari Minggu gitu kan, nonton film di bioskop, terus makan di makan di Marugame Udon misalnya gitu. Itu yang kita anggap penting dalam hari tersebut, maka itu yang akan mewakili kegiatan kita seharian itu. Nichiyoubi nani o shimashita ka? Hari Minggu ngapain gitu kan. Nah, ketika ditanya begitu, eigakan de eiga o mitari Marugame Udon de shokuji shitari shimashita. Gitu minasang. Nah, saya nonton film, terus makan di Marugame Udon dan lain-lain gitu. Ini misalnya nggak lagi promosi Marugame ya, nggak disponsori, tapi mudah-mudahan disponsori nanti ya. Seperti itu des. Jadi sebetulnya kan selain nonton dan selain makan itu sendiri ada kegiatan-kegiatan lain gitu. Tapi nggak penting kalau misalkan kita ucapin dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi ngapain, kan ribet juga gitu. Misalnya itu pakainya tari shimas. Nah, ingat misalnya tari shimas ini diupayakan setelah tari yang terakhir itu harus ada ketemu shimas dulu. Setelah tari yang terakhir harus langsung ketemu shimas. Misalkan gini, gohan o tabetari eiga o mitari nemas. Itu kurang tepat. Jadi gohan o tabetari eiga o mitari shimas. Nah, seperti itu des. Jadi tidak boleh ada kata lain selain shimas gitu. Misalnya agak kurang tepat aja gitu. Gohan o tabetari eiga o mitari shite. Nah, kalau mau dilanjutin harus ada ketemu shimas dulu. Ya nggak bisa gohan o tabetari eiga o mitari nemas. Itu kurang tepat. Harus ditutup dulu dengan shimas gitu ya. Tari di sini yang dibutuhkan berapa sih? 1 juga cukup. Tapi rata-rata 2 sih minasang ya, kita buat pemula lah gitu ya. Yang mungkin 2 aja standarnya gitu. Seperti itu guys ya. Tari shimas. Nah, tari shimas ini minasang bisa kembangkan dengan tari shite kara, tari shita atode, tari shinai de kudasai. Itu juga boleh minasang. Nihon e ittara kusuri o nondari, Nihon e ittara sake o nondari, warui koto shitari shinai de kudasai yo, gitu ya. Kalau nanti setelah pergi ke Jepang, kamu jangan minum sake, jangan ngelakuin hal-hal negatif dan lain-lain ya. Nah, artinya adalah saya ngambil contoh minum sake, saya ngambil contoh perlakuan tidak baik untuk mewakili perbuatan-perbuatan yang jelek yang lain. Misalkan nyolong dan lain sebagainya, itu nggak boleh ya, minasang. Kayak gitu, mungkin seperti itu. Ja, itu mai asa, mai asa watashi wa hashittari, hashittari udetate o shitari shite imasu. Udetate o shitari shite imasu. Shite imasu kan sedang ya, atau rutinitas. Tiap hari saya
saya lari, saya push up dan lain-lain kayak gitu. Artinya selain lari, selain push up ada lagi apa coba kira-kira? Pasti kegiatan yang berhubungan dengan olahraga. Gitu maksudnya minasang. Bisa pahami ya? Mudah-mudahan bisa paham ya minasang. Kita lanjut ya biar cepat minasang, udah menit 50 ini. Hai, berikutnya ada ga ichibang. Oke, kata benda tambahin ga tambahin ichibang. Nah, artinya adalah yang paling gitu ya. Anata ga ichibang kakkoi desu. Kamu yang paling keren, oke? Anata ga ichibang kawaii desu. Kamu yang paling cantik dan lain sebagainya ya. Kata benda tambahin ga, tambahin ichibang, tambahin kata sifat apa tuh terserah minasang ya. Anata ga ichibang jouzu desu. Kamu yang paling pinter gitu ya. Anata wa ichibang. Anata ga ichibang jouzu desu. Nah, ga kata benda, ga tambahin ichibang, tambahin apa gitu ya. Terus lain lagi contohnya Lamborghini ga ichibang hayai desu. Lamborghini yang paling cepat gitu ya. Bugatti Chiron ga ichibang hayai desu dan seterusnya. Terserah minasang ya. Kata benda tambahin ga tambahin ichibang desu. Ichibang kata sifat desu gitu ya. Lalu berikutnya ada narimas. Nah, narimas ini adalah menjadi minasang ya. Tapi nanti lanjut lagi ya karena ada yang lagi babat jukut ya minasang, agak sedikit berisik gitu, nanti kita lanjut lagi. Ya minasang, dilanjutkan lagi ya setelah yang ngababat jukutnya selesai dan selesainya malam minasang. Kita lanjutkan lagi. Kita akan bahas tentang narimas minasang. Narimas ini artinya adalah menjadi. Nah, menjadi ini ada beberapa rumus minasang ya. Kalau namanya menjadi berarti sedang menunjukkan sebuah perubahan yang tadinya tidak menjadi iya. Contoh, jadi dokter. Kalau orang jadi dokter berarti sebelumnya bukan dokter minasang. Jadi sensei berarti sebelumnya bukan sensei. Atau jadi ganteng nih, berarti sebelumnya nggak ganteng minasang. Jadi ada perubahan yang tadinya tidak ganteng menjadi ganteng. Kayak gitu minasang ya. Dan rumus menjadi ini ada dua minasang. Rumus yang pertama adalah kalau kata benda dan kata sifatnya itu tinggal nambahin ni aja setelah kata benda maupun kata sifatnya itu. Contoh, jadi dokter. Berarti dokter ni narimas. Nah, dokter bahasa Jepangnya isha ya minasang ya. Isha ni narimas gitu minasang. Jadi sensei berarti sensei ni narimas. Jadi perawat berarti kanggoshi ni narimas. Jadi pengacara bengoshi ni narimas dan seterusnya minasang. Oke. Nah, minasang silahkan masukin kata benda apa, kasih partikel ni, kasih narimas kayak gitu minasang. Nah, berikutnya kalau kata sifatna, nah, kata sifatna yaitu tinggal na-nya coret diganti dengan ni tambahin narimas. Contoh, jadi cantik berarti kirei ni narimas. Jadi praktis benri ni narimas. Jadi gampang kantan ni narimas dan seterusnya. Nah, kalau kata sifat i ini tinggal hapus i-nya, oke, i di ujung kata sifat i tersebut kita hapus, kita ganti dengan ku tambahin narimas. Mahal itu takai. Nah, takai, i-nya kita buang, kita ganti dengan ku narimas. Jadinya takaku narimas. Jadi mahal kayak gitu ya. Jadi enak berarti oishiku narimas kayak gitu. Masukin garam sedikit jadi enak gitu misalkan ya. Skoshi shio o irete oishiku narimasu gitu ya. Masukin garam dikit jadi enak. Misalnya contoh seperti itu. Jadi apa lagi ya? Jadi murah yasuku narimasu. Nenmatsu desu kara chiketo ga takaku narimasu. Karena akhir tahun, nenmatsu itu akhir tahun ya minasang. Nenmatsu desu kara chiketo ga takaku narimasu. Atau hikoki no chiketo ga takaku narimasu. Karena akhir tahun tiket pesawat jadi mahal. Yang artinya sebelum akhir tahun itu nggak mahal. Kayak gitu minasangnya. Itu narimas. Lanjut berikutnya ada mo tambahin mashita. Mo tambahin bentuk mashita lampau. Artinya adalah sudah. Nah di sini minasang mashita aja sebetulnya sudah. Contoh tabemashita itu udah makan minasang. Nah kalau tambahin mo ini adalah kata keterangan fukushi. Itu jadi lebih menegaskan bahwa perbuatan memang sudah selesai gitu. Gohan o tabemashita, sudah makan. Gohan o mo tabemashita, ya. Sudah makan kayak gitu ya. Sebetulnya mo itu sendiri kalau dia berdiri sendiri ya nggak ada artinya juga sih minasang kayak gitu. Jadi begini,
Kalau mashita itu, minasan, mashita doang udah selesai ya. Contoh tadi ya, gohan o tabemashita. Itu sudah makan, minasan. Tapi kalau mo sendiri nggak bisa. Ibarat kata sebuah mobil gitu ya, mashita tuh bisa kita lihat sebagai ban mobil. Nah, sedangkan mo ini sebagai spion mobil gitu, minasan. Jadi, kalau mobil tanpa ban mungkin nggak bisa jalan. Tapi kalau mobil tanpa spion masih bisa jalan meskipun nggak kurang bagus ya. Kayak gitu minasan. Contoh, gohan o tabemashita, betul minasan. Gohan o mo tabemashita, itu juga betul minasan. Tapi kalau mo doang itu nggak bisa minasan. Contoh, kalau saya tanya minasan, gohan o tabemashita ka? Nah, minasan bisa jawab dengan hai tabemashita. Bisa, betul. Hai, mo tabemashita, itu juga betul. Tapi kalau hai, mo, itu nggak bisa kalau cuma mo doang. Itu bukan Nihongo tapi Ushigo. Bahasa sapi. Oh, gitu minasan. Oke. Nah, berikutnya lanjut ke bumbu berikutnya. Ada nagara minasan. Nah, nagara ini artinya adalah sambil gitu ya. Sambil. Ngobrol sambil jalan. Ya, kegiatan utamanya ngobrol, sambilannya adalah sambil jalan gitu ya. Makanya dibalik aja bahasa Jepangnya tuh, ngobrol sambil jalan, bahasa Jepangnya adalah jalannya apa nih? Jalan. Jalan tuh arukimas, masuknya kita buang, kita ganti dengan nagara. Berarti aruki nagara. Nah, sambil jalan ngapain? Ngobrol. Hanashimasu. Kayak gitu minasang. Ngobrol sambil minum kopi. Nah, berarti kohi o nominagara hanashimasu. Kayak gitu minasang. Belajar sambil dengerin musik. Kegiatan utamanya belajar sambil denger musik. Berarti ya, kegiatan utamanya belajar dan sambilannya adalah denger musik. Berarti denger musik bahasa Jepangnya apa? Ongaku o kikimasu. Nah, masnya kita coret. Ongaku o kikinagara. Oke. Benkyo shimasu. Kayak gitu minasan, gampang ya. Lanjut bumpo berikutnya minasan. Ada do desu ka minasan ya. Wa do desu ka? Kata benda wa do desu ka? Misalkan ya, Bogoru wa do desu ka? Nihon wa do desu ka? Rukuman sensei wa do desu ka? BTS wa do desu ka? Nah, do desu ka di sini artinya adalah sedang mempertanyakan kata sifat dari benda tersebut. Bogoru wa do desu ka? Bogor gimana? Nah, berarti Bogor wa samui desu, misalkan gitu. Nihon wa dou desu ka? Nihon wa shizuka desu, kayak gitu ya. Jadi Bogor gimana? Gimana tuh sifatnya gimana misalkan. Rukuman sensei wa dou desu ka? Yasashi desu, misalnya gitu. Itu minasang dou desu ka. Nah, selain menanyakan kata sifat minasang ya, do desu ka ini juga bisa digunakan buat minasang nawarin suatu benda kepada lawan bicara. Contoh kalau mau nawarin kopi nih, minasang bisa, minasang. Sensei, kopi wa dou desu ka? Kayak gitu. Ocha wa dou desu ka? Dan seterusnya. Nah, kalau nawarin, sekarang bisa tuh pakai tawarinnya apa tuh? Entah kopi, entah ocha, atau yang lainnya gitu, minasang. Tambahin wa, tambahin do desu ka. Jadi minasang udah bisa nawarin ya, nawarin seblak gimana? Sensei, seblak wa do desu ka? Kayak gitu. Atau ada yang lebih sopan dari do desu ka, itu ada ikaga desu ka, sama aja minasangnya. Kohi wa ikaga desu ka? Ocha wa ikaga desu ka? Kayak gitu minasang. Itu bisa ya buat nawarin. Nah, jadi do dan ikaga ini sama-sama bagaimana artinya, cuman ikaga mungkin terkesan lebih sopan dan formal ketimbang do desu ka. Tapi do desu ka juga masih sopan selagi ada desu ka-nya. Tapi kalau misalkan ke temen, misalkan kohi wa do da? Kohi wa do da? Nah, itu mungkin nggak sopan kayak gitu ya. Itu hanya minasang bisa gunakan buat temen yang udah bener-bener akrab minasang. Kayak gitu. Lanjut, minasang berikutnya ada cara membandingkan, belajar cara membandingkan. Kata benda satu wa, kata benda dua yori, kata sifat des. Artinya adalah kata benda satu lebih kata sifat dari kata benda dua. Maksudnya gimana? Misalkan gini, Bogor wa Jakarta yori samui des. Nah, Bogor wa Jakarta yori samui des. Samui itu dingin ya minasang ya. Bogor lebih dingin dari Jakarta. Kayak gitu minasang. Oke. Contoh lain lagi. Rukuman sensei wa Lee Min Ho sang yori kakkoi desu. Misalnya gitu ya. Rukuman sensei
lebih kakoi dari Lee Min Ho. Minasang langsung unsubscribe ini yang garido gitu ya minasang. Contoh seperti itu ya. Atau Jakarta lebih ramai dari Tokyo. Gimana bahasa Jepangnya? Gampang ya. Jakarta wa Tokyo yori apa? Ramai nikiyaka desu. Kayak gitu minasang. Oke? Gampang ya minasang. Lanjut minasang. Saya sambil buka lembaran kertas minasang. Berikutnya ada toki minasang ya. Toki ini artinya adalah waktu atau ketika atau pada saat ngapain gitu ya. Contoh nih. Jadi rumusnya adalah kalau kata benda tambahin partikel no tambahin toki. Contoh kodomo no toki. Jadi ketika anak-anak atau pada saat anak-anak gitu, pada masa anak-anak. Nah, itu. Terus kalau misalkan kata sifatna bisa. Kalau kata sifatna pakai na toki. Contohnya lagi hima na toki. Oke, hima na toki ketika senggang atau pada saat senggang kayak gitu. Kalau kata sifat i ya langsung tambahin toki gitu. Samui toki. Oke, samui toki ni bandrek o nonda hoga ii desu gitu saya. Ketika dingin sebaiknya minum bandrek misalnya begitu. Tapi bandrek orang Jepang nggak tahu ya bandrek itu apa. Enak padahal ya menasang. Hai, kalau misalkan kata kerja gimana? Kalau kata kerja harus bentuk biasa minasang ya, harus bentuk biasa. Ya, taberu toki. Oke, taberu toki hanasanai de kudasai. Ketika makan jangan ngomong kayak gitu. Wakaranai toki. Oke, wakaranai toki shitsumon shite kudasai. Ketika nggak ngerti ngobrol apa? Shitsumon shite kudasai. Tanyakan kayak gitu minasang. Terus seperti itu minasang ya toki. Lanjut lagi adalah donna minasang ya. Do dan donna. Nah, donna dan do itu sama minasang. Tadi ya, do itu artinya adalah bagaimana. Bogor wa do desu ka? Bogor bagaimana? Nah, minasang. Kalau minasang orang Indonesia, terutama yang ada di daerah Jawa, tentu tahu Bogor itu apa gitu. Nah, mungkin orang Indonesia, orang Papua, orang Kalimantan, orang Sumatera, orang Sulawesi masih tahu lah tentang Bogor gitu ya. Nah, tapi kalau orang Jepang kan belum tentu tahu Bogor tuh, minasan. Jadi, donna di sini sama dengan do, cuman lebih menspesifikkan aja. Kayak gitu. Contoh, Bogor wa donna machi desu ka? Bogor kan sebuah kota. Nah, makanya donna machi desu ka gitu. Bogor itu kota yang bagaimana? Kayak gitu, minasan. Contoh lagi, Lukman gitu ya. Lukman, nama saya Lukman. Kalau orang Indonesia tentu tahu kalau ngomongin Lukman berarti orang gitu minasang. Tapi belum tentu juga orang Jepang tahu bahwa Lukman itu nama orang, entah nama kota, entah nama apa kan nggak tahu gitu. Nah, itu kalau buat lebih spesifik nanyanya ya gampang aja. Lukman wa donna hito desu ka? Kayak gitu minasang. Oke? Lamborghini wa donna apa nih? Donna kuruma desu ka? Kayak gitu. Terus lagi Ducati wa donna baiku desu ka? Kayak gitu. Karena kan Ducati mau motor ya. Kayak gitu minasang. Gampang ya. Seperti itu. Kinoko wa donna channel desu ka? Kinoko channel yang bagaimana? Kayak gitu. Jadi do itu pasti ketemu desu ka langsung. Sedangkan kalau donna itu pasti ada kata benda setelahnya. Gak mungkin Rukuman wa donna desu ka? Itu nggak mungkin. Pasti ada kata benda dulu sebelum desu ka-nya. Kayak gitu minasang. Jadi kalau Bogor wa do desu ka? Kalau do pasti langsung ketemu desu ka. Kalau donna pasti ada kata benda dulu. Bogor wa donna machi desu ka? Kayak gitu minasang. Jangan sampai ketukar ya. Buat temen-temen yang masih belajar N5 kayak gitu. Kalau yang udah N4 ke atas sudah pasti tahu ya ini. Nah, berikutnya ada to omoimasu. Oke, to omoimasu. Di sini kita akan belajar tentang cara menyampaikan pendapat. To omoimasu ini artinya adalah menurut saya, pendapat saya, buat gua gitu ya. Cek aing mah gitu. Kalau bahasa Belandanya cek aing gitu nasanya. Nah, to omoimasu ini artinya adalah menurut saya, pendapat saya, in my opinion gitu ya kalau bahasa kampung saya. Balagu dah gitu nasanya. Nah, to omoimasu ini menurut saya. Nah, rumusnya adalah
kata benda dan kata sifat na dan kata sifat i itu bentuk biasa. Oke, kalau bentuk biasa dari kata sifat na dan kata benda itu kalau positif berarti da. Oke, contoh sensei des, sensei da gitu misalnya da. Nah, kalau misalkan kata sifat na contoh kirei des, jadinya bentuk biasanya adalah kirei da kayak gitu. Kalau bukan sensei, sensei ja arimasen. Bentuk biasanya adalah sensei janai gitu. Terus kantan des, kantan da, kantan ja arimasen jadinya kantan janai gitu minasan ya. Singkatnya gini deh. Kalau bentuk biasa dari kata benda dan kata sifatna adalah kalau positif da, kalau negatif janai, kalau lampau itu datta, kalau negatif lampau itu janakata. Kayak gitu minasan. Itu kalau kata sifatna dan kata benda. Kalau kata sifat i, ya udah nggak usah pakai des aja. Samui, samukunai, samukata, samukunakata. Kayak gitu. Kayak gitu misalnya tinggal nambahin to omoimasu. Menurut saya ganteng, hansamu da to omoimasu. Menurut saya tidak ganteng, hansamu janai to omoimasu. Menurut saya telah ganteng, hansamu datta to omoimasu. Menurut saya telah tidak ganteng, hansamu janakata to omoimasu. Kayak gitu minasan ya. Kalau misalkan kata sifat i, menurut saya dingin, samui to omoimasu. Menurut saya tidak dingin, samukunai to omoimasu. Menurut saya telah dingin, samukata to omoimasu. Menurut saya telah tidak dingin, samukunakata to omoimasu. Kayak gitu minasan ya. Gampang. Nah, kalau kata kerja juga sama bentuk biasa. Bentuk biasa dari kata kerja adalah bentuk kamusru, bentuk nai, bentuk negatif nai, bentuk lampau ta, bentuk negatif lampau itu nakata minasan. Kalau sedang berarti teimas, teiru jadinya. Kalau sedang tidak berarti teinai, kayak gitu minasan. Menurut saya dia sedang tidak belajar. Menurut saya dia sedang tidak belajar. Karewa benkyou shite inai to omoimasu. Kayak gitu. Menurut saya dia nggak ngerti deh. Karewa wakaranai to omoimasu. Oke, seperti itu. Jadi to omoimasu itu rumusnya tadi sekali lagi ya. Bentuk biasa tambahin to omoimasu. Minasang artinya adalah menurut saya. Minasang ni totte. Bagi minasang, Kinoko channel wa wakariasui to omoimasu ka? Oke. Apakah menurut minasang Kinoko channel mudah dimengerti? Mudah-mudahan minasang so omoimasu ya, kayak gitu. Seperti itu, to omoimasu itu artinya adalah menurut, kayak gitu ya, menurut saya, menurut si pembicara gitu. Kalau saya lagi nanya begini, itu Lamborghini wa takai to omoimasu ka? Oke, Lamborghini wa takai to omoimasu ka? Kalau saya nanya begitu ke minasang, berarti bukan menurut saya lagi, tapi menurut minasang, kayak gitu. Menurut Anda, apakah menurut Anda Lamborghini mahal? Gitu minasang. Jadi to omoimasu itu tidak selalu menurut saya aja gitu minasang. Tapi kalau saya lagi nanya ke minasang, to omoimasu ka? Berarti artinya menurut pandangan minasang. Kayak gitu. Lanjut. Berikutnya ada kata kerja. Masnya dicoret dengan kata. Oke. Masnya dicoret dengan kata. Oke. Artinya adalah cara minasang ya. Cara. Cara makan. Cara minum. Cara tulis. Cara baca. Dan seterusnya. Itu gampang aja. Tinggal masuk, coret, diganti dengan kata. Cara baca, yomimas, yomi kata. Cara tulis, kaki kata. Nah, masnya coret lah, masnya hapus gitu. Cara makan, tabe mas, masunya coret dari dengan tabe kata, minasang, kayak gitu. Cuma ini perhatikan sama minasang ya. Misalnya ada kalimat begini. Nulis kanji bahasa Jepangnya adalah kanji wo, kakimas. Minasang itu nulis kanji. Tapi kalau cara nulis kanji bukan lagi pakai partikel wo, tapi pakai partikel no minasang. Kanji no kaki kata. Karena cara nulis ini bukan lagi kata kerja, melainkan dia adalah kata benda minasang. Sehingga partikel yang ada di tengah-tengahnya adalah pakai partikel no minasang. Oke? Kanji wo kakimas, menulis kanji. Cara nulis kanji no kaki kata. Kayak gitu minasang. Itu inget-inget ya. Nah, berikutnya bumpu berikutnya adalah tadi masnya kita coret, kita ganti dengan kata, dan sekarang kita akan belajar
masnya kita coret, kita ganti dengan yasui. Oke. Wakarimas, mengerti. Wakari, masnya kita ganti dengan yasui, wakari yasui. Artinya adalah mudah dimengerti. Kayak gitu ya. Rumusnya gini, kata kerja masunya kita hilangkan, kita ganti yasui, artinya adalah mudah di titik-titik. Oke? Kayak gitu. Kata kerja masunya kita ganti, kita ganti dengan nikui, artinya adalah sulit di titik-titik minasan. Oke? Kalau gampang mudah diapain itu kata kerja masnya kita coret ganti dengan yasui. Kalau sulit itu masnya kita coret kita ganti dengan nikui minasan. Selain nikui itu juga bisa dengan zurai. Oke? Zurai. Zu kecil dikasih teng-teng tambahin rai gitu ya. Begitu des. Contoh, mudah dibaca, kaki yasui. Sulit dibaca, sulit dibaca. Mudah dibaca berarti yomi yasui. Sulit dibaca, yomi nikui. Sulit dibaca, nah, yomi zurai. Nah, boleh yomi nikui, boleh yomi zurai. Nah, mungkin ada orang Jepang yang ngomong yomi zurai, itu sama artinya dengan yomi nikui. Artinya adalah sulit dibaca gitu minasan. Oke? Kanji wa ne kaki nikui desu. Kanji wa kaki nikui desu. Kanji sulit ditulis gitu ya. Kanji wa sono kanji wa kaki zurai desu yo. Kanji itu sulit ditulis kayak gitu minasan. Seperti itu ya. Oke, masunya coret ganti yasui, mudah di titik-titik. Masunya coret ganti dengan nikui, itu artinya sulit di titik-titik. Atau zurai ya, nikui boleh, zurai juga boleh minasan. Berikutnya ada maeni minasan ya. Maeni. Bentuknya, rumusnya adalah kalau kata kerja harus kita ubah dulu ke dalam bentuk kamus ya, bentuk ru atau bentuk u, terserah minasan ngomongnya apa. Tambahin maeni. Sebelum artinya sebelum makan berarti tabemas, taberu maeni. Sebelum tidur neru maeni. Sebelum ngomong hanasu maeni. Kayak gitu. Jadi rumusnya adalah kalau kata kerja itu pakai bentuk kamus lalu kasih maeni kayak gitu. Nah, rumus yang lainnya adalah kata benda tambahin no maeni. Dan kata benda di sini biasanya adalah kata kerja ketiga dengan menghilangkan shimasnya. Tambahin no maeni. Jadi sebelum belajar itu bahasa Jepangnya boleh benkyo suru maeni, boleh, atau benkyo no maeni kayak gitu. Mungkin lebih efektif ya benkyo maeni, nggak usah pakai suru maeni gitu. Minasan ya, itu mana benkyo no maeni oinori shite okimashou. Kayak gitu ya. Sebelum belajar, ayo kita berdoa dulu. Nah, misalnya contoh seperti itu, guys. Oke, lanjut. Berikutnya ada nami minasan ya. Nami. Kata benda tambahin nami minasan. Kata benda tambahin nami itu artinya seperti, layaknya gitu. Contohnya, sensei no nihongo ga jouzu desu. Nihonjin nami ni hanashite iru. Misalkan gitu ya. Bahasa Jepangnya sensei bagus gitu ya, jozu gitu ya. Nihonjin nami ni hanashite iru. Berbicara layaknya seperti orang Jepang. Kayak gitu contohnya minasan. Oke? Lanjut, berikutnya ada sugimas. Kata kerja. Sugimas ini nggak cuma kata kerja ya minasan. Kata sifat tambahin sugimas, sugiru atau sugi doang juga cukup. Kata sifat i, itu i-nya kita coret, kita ganti dengan sugiru. Kalau kata kerja, masnya kita coret, kita ganti dengan sugimas, sugiru. Kayak gitu ya. Sugiru ini kata kerja kedua ya minasan. Jadi bentuk u-nya sugiru minasan. Contoh gini, terlalu mudah. Mudah itu kantan ya. Kantan sugiru. Nah, boleh kantan sugiru. Langsung aja kalau kata sifatnya tambahin sugiru. Nah, kalau kata sifat i-nya coret, kita ganti dengan sugiru. Contohnya, taka sugiru. Takai itu i-nya coret, taka sugiru. Artinya adalah terlalu mahal, kayak gitu. Nah, kalau kata kerja
Kalau kata kerja itu masnya kita coret, kita ganti dengan sugiru. Contoh, gini, kalau kata sifat tambah sugiru artinya adalah terlalu kata sifat, terlalu titik-titik gitu. Tadi takasugiru terlalu mahal. Tapi kalau kata kerja itu bisa artinya adalah kebanyakan. Kebanyakan kata kerja gitu. Contoh, tabemas, masnya kita coret, kita ganti dengan sugimas, artinya adalah tabe sugiru ya, tabe sugimas artinya adalah kebanyakan makan. Kangae sugiru, kebanyakan mikir gitu ya. Baygon o nomi sugiru, kebanyakan minum baygon misalnya. Seperti itu deh. Gampang ya minasan. Berikutnya yang terakhir ada demo minasan. Nih termasuk kalimat terakhir atau bumbu penutupan demo di sini. Bukan hanya tapi ya. Bukan cuma tapi ya. Kalau misalkan minasan langsung menghentikan video ini karena demo mah tapi artinya minasan tunggu dulu, nggak hanya tapi doang minasan ya. Nah, demo di sini ada beberapa arti. Yang pertama adalah tapi, yang kedua meskipun, yang ketiga atau apa kek. Nah, kayak gitu minasan ya. Yang pertama, tapi dulu. Demo yang tapi ini beda dengan desga atau deskedo minasan. Contoh, ano hito wa yasashi desu ga contoh, jangan itu deh. Orang itu kaya tapi pelit misalkan ya. Ano hito wa okane mochi desu ga kechi desu. Okane mochi desu ga kechi desu. Orang itu kaya tapi pelit. Nah, itu sama derajatnya dengan deskedo. Ano hito wa okane mochi desu kedo kechi desu. Nah, desga dan deskedo mungkin lebih sopan. Desga kedengarannya memang secara nuansa lebih formal desga ketimbang deskedo. Tapi selagi ada des itu nggak masalah minasannya, itu sama-sama sopan kok kayak gitu. Desga dan deskedo itu sama, artinya apa sih yang bikin sama? Yang bikin sama tuh karena dilanjut. Orang itu ganteng tapi pelit, ganteng tapi pelit. Nah kalau demo dia harus berhenti dulu minasan. Dia harus kalau ada mad dulu lah gitu ya, harus diwakof gitu kalau misalkan tajwid ya minasan. Contoh gini, ano hito wa okane mochi desu. Demo. Nah, tapinya tuh tapi yang di awal gitu loh minasan. But, koma gitu ya. Demo, koma apa tuh gitu ya. Ano hito wa okane mochi desu. Demo, kechi desu. Nah, itu kalau penggunaan demo minasan. Tapi kalau desga dan deskedo dilanjutkan, ano hito wa okane mochi desu ga kechi desu. Kayak gitu. Okane mochi desu ga kechi desu. Tapi kalau demo, ano hito wa okane mochi desu. Demo bla 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 kayak gitu minasan. Itu yang pertama. Tapi artinya. Berikutnya arti yang kedua. Arti yang kedua ini adalah meskipun, walaupun minasan. Jadi bentuk T dari kata kerja kita tahu ya, bentuk T dari kata kerja adalah kalau kata kerja pertama ichiri double T binimi endeki itegi deshi shite, itu bentuk T. Yang berikutnya kalau kata kerja kedua masnya coret kita ganti dengan T. Kalau yang ketiga kata kerja ketiga tuh shimas kita ganti dengan shite. Kalau kimas datang jadi kite dan ikimas pergi jadi ite. Kayak gitu. Itu bentuk T dari kata kerja. Nah, bentuk T dari kata sifat i itu dengan coret i-nya ganti dengan kutemo. Nah, misalnya takai, taka kutemo, taka dengan bukan kutemo. I-nya kita coret, kita ganti dengan kute. Gitu ya. Sebelum ke situ saya langsung ke situ ya. Nah, jadi bentuk T dari kata kerja kita udah sama-sama belajar. Bentuk T dari kata sifat i adalah kita coret i-nya, kita ganti dengan kute. Sedangkan bentuk T dari kata sifatna dan kata benda itu tinggal nambahin D aja minasan. Contoh sensei demo. Nah, sensei de gitu. Sensei des. Nah, bentuk T-nya adalah sensei de gitu. Kalau misalkan kata sifatna berarti kantan de. Nah, itu bentuk T-nya. Nah, bentuk T tambahin mo minasan artinya adalah meskipun. Contoh, sensei demo. Nah, meskipun sensei gitu ya. Wakaranai koto ga oi desu. Wakaranai koto ga oi desu. Meskipun sensei banyak hal yang tidak mengerti gitu minasan. Contoh begitu. Nihonjin demo Nihongo oshirareru to wa kagiranai.
Nihonjin demo oshierareru to wa kagiranai. Dia meskipun orang Jepang belum tentu bisa ngajar bahasa Jepang gitu minasang, contoh kayak gitu, tapi itu bumbunya terlalu tinggi ya minasang. Buat yang baru belajar N5 minasang tentunya, tapi nanti kalau minasang udah belajar semakin naik, kita akan belajar lebih naik level lagi minasang, oke? Seperti itu. Nah, tadi ya, sensei demo wakaranai koto ga arimasu. Meskipun sensei ada hal yang tidak mengerti, itu kata kerja. Kantan demo, oke? Kantan demo yaritaku nai desu. Meskipun gampang, saya nggak mau melakukannya, gitu ya. Misalnya seperti itu. Berikutnya, kalau kata sifat i, yasuku temo kaimasen. Yasuku temo kaimasen. Meskipun murah, saya nggak mau beli. Nah, saya nggak akan beli, gitu minasang. Itu demo yang kedua, artinya adalah meskipun, kayak gitu ya minasang. Nah, yang demo yang terakhir, ya, demo yang ketiga, artinya adalah apa kek gitu ya. Nah, jadi ini biasanya buat ngajakin atau ya buat ngajakin bisa digunakannya. Minasang harus paham di sini ya. Contoh gini. Ashita wa kohi demo nomimasen ka? Ashita wa kohi demo nomimasen ka? Kayak gitu. Nah, kalau sebelumnya kan issho ni kohi o nomimasen ka? Sebelumnya kan kita belajar itu. Bagaimana kalau kita minum kopi bareng? Kayak gitu. Kohi o nomimasen ka? Nah, gimana kalau kohi wo-nya kita ganti dengan demo minasang? Kohi demo nomimasen ka? Nah, artinya adalah bagaimana kalau kita minum kopi atau apa kek? Nah, apa kek di sini, demo di sini kan. Jadi kopi itu kan minuman nih minasang. Berarti kita bisa teh, bisa susu, bisa mocha, bisa cappuccino dan lain sebagainya gitu minasang ya. Ashita wa kohi demo nomimasen ka? Besok kita minum kopi atau ngapain kek? Bisa saja kan makan seblak, bisa saja kan makan makanan terenak di dunia yaitu rujak bebek minasang ya. Kayak gitu minasang. Ashita wa Tokyo demo ikimashou ka? Besok gimana kalau kita besok kita pergi ke Tokyo atau kemana kek yuk? Nah, kayak gitu ya, ke Tokyo atau kemana kek? Ya, intinya besok jalan-jalan gitu. Kalau nggak ke Tokyo juga bisa kemana kek? Kayak gitu maksudnya minasang. Jadi demo di sini untuk mewakili kalimat apa kata benda yang sejenis kayak gitu. Jadi seperti tadi ya, kohi demo nomimasen ka? Kita minum kopi atau apa kek? Nah, selain kopi itu, nah yang kata yang sejenis dengan kopi bisa saja teh, bisa saja susu, bisa saja minuman yang lainnya kayak gitu minasang. Oke? Gampang ya minasang. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ja, minasang tabung Engo no bunpo matome wa kokomade de owari ni shitai to omoimasu. Saya pengen akhiri bunpo matome N5 di sini. Ja, watashi ga setsumei shita koto ni minasang ga wakatte itadakereba to zonjimasu. Ya, mudah-mudahan minasang bisa mengerti apa yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan kono video wa minasang ni totte yaku ni tatsu to omottara zehi channel登録ボタンを押していただければと思いますのでよろしくお願いします。Ya minasang, kalau merasa video ini bermanfaat buat minasang, jangan lupa like, share, dan subscribe video ini ya minasang. Terima kasih atas perhatiannya sudah nonton sampai sejauh ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat minasang dan buat saya juga. Ya, mohon maaf kalau ada salah-salah ya minasang, wajar. Nihonjin ja arimasen node minasang no goryosho no hodo yoroshiku onegai shimasu. Ya, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mata jikai no doga de o ai shimashou. Dan akhir kata, walhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.